Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Giana Nabila dan 2 rekan saya Salsabila Rahma Aini dan juga Awaluna Hilma Sylvia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, dokumen-dokumen terkait proyek yang telah kami buat kemarin yaitu, e-commerce, dari brand Ecro Beauty. Latar belakang dibuatnya proyek ini adalah, eee, Ecro Beauty masih dipasarkan secara offline, eee, dan Ecro Beauty sendiri itu brand yang menjual produk perawatan kulit seperti sabun dan juga, serum. Saat ini penjualan masih offline. Selain itu, saat ini masih banyak isu pemalsuan produk di, marketplace yang besar. Oleh karena itu, platform e-commerce yang kami buat ini nanti ditujukan sebagai website resmi Ecro Beauty agar pelanggan dapat membeli produk langsung dari toko resmi sehingga lebih aman dan juga terpercaya. Kebutuhan utama dari sistem ini adalah menyediakan katalog produk yang lengkap, mendukung proses pembelian secara online, memiliki dashboard admin untuk mengelola produk dan pesanan, dan juga menyediakan hak akses sesuai jenis pengguna, serta mendukung pembayaran digital menggunakan Midtrans. Selain itu, nantinya pada versi pengembangan yaitu versi 1.1, kami merencanakan untuk penambahan fitur ongkos kirim berdasarkan jarak, fitur retur produk dan juga, fitur rating dan ulasan dari pelanggan. Produk yang dikembangkan, berupa platform e-commerce berbasis WordPress yang berfungsi sebagai media penjualan resmi produk Ecro Beauty. Platform ini digunakan oleh customer untuk melihat katalog, melakukan pembelian, dan menyelesaikan transaksi secara online. Sedangkan admin nantinya bertugas mengelola produk, pesanan, dan konten website melalui dashboard e-commerce. Ruang lingkup proyek ini meliputi analisis kebutuhan sistem, penyusunan BRD dan PRD, perancangan flow sistem, pemilihan tema, konfigurasi WordPress dan plugin WooCommerce. Nah, kemudian integrasi Midtrans sebagai payment gateway-nya, pengelolaan katalog produk, konfigurasi dashboard admin, testing, dokumentasi hingga serah terima proyek. Sedangkan untuk out of scope project ini belum mencakup deployment ke hosting, pembelian domain, integrasi marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, pengembangan aplikasi mobile maupun penggunaan plugin WordPress berbayar. Project ini dibagi menjadi 6 fase. Fase pertama yaitu discovery dan planning untuk menganalisis kebutuhan. Fase kedua, desain dengan membuat flow system dan menyesuaikan tampilan website. Nah, fase ketiga yaitu development versi 1.0 menggunakan WordPress, WooCommerce, dan juga Midtrans. Fase keempat adalah testing dan perbaikan bug. Fase kelima merupakan pengembangan versi 1.1. Nantinya ada penambahan fitur ongkos kirim berdasarkan jarak, retur, rating, dan juga ulasan. Nah, dan yang terakhir adalah penyusunan dokumen dan serah terima project. Untuk timeline sendiri, proyek ini dikerjakan selama kurang lebih, 5 bulan. Bulan pertama digunakan untuk analisis kebutuhan dan penyusunan dokumen. Bulan kedua fokus pada desain sistem. Bulan ketiga dilakukan instalasi WordPress dan konfigurasi WooCommerce. Bulan keempat digunakan untuk pengelolaan katalog produk dan pengujian sistem. Nah, untuk bulan yang terakhir nantinya itu difokuskan pada pengembangan fitur versi 1.0, dokumentasi, dan juga penyelesaian proyek. Dalam proyek ini terdapat beberapa pembagian tugas. Project owner adalah pemilik Agro Beauty sendiri. Kemudian saya sendiri berperan sebagai project manager, business analysis sekaligus WordPress developer yang bertanggung jawab untuk mengatur timeline, menganalisis kebutuhan, melakukan konfigurasi WordPress, memilih tema, menyesuaikan halaman website, dan mengintegrasikan plugin yang digunakan. Kemudian rekan saya
Salsabila bertugas sebagai konten administrator yang mengelola katalog produk. Sedangkan Luna bertugas sebagai graphic designer yang mengambil foto serta membuat desain visual produk sebelum, eee, gambar tersebut dimasukkan oleh Bila ke dalam katalog. Untuk communication plan, kami menggunakan, grup WhatsApp sebagai koordinasi dan juga kami juga beberapa kali melakukan meeting secara offline untuk evaluasi dan juga review dokumen pada setiap, mmm, pertemuan hingga proyek selesai. Untuk communication plan, kami menggunakan grup WhatsApp sebagai, media koordinasi kami. Untuk update perkembangan proyek, kami juga melakukan meeting secara offline secara berkala untuk evaluasi. Kemudian untuk risk management, beberapa resiko yang mungkin terjadi, antara lain tuh perubahan kebutuhan selama pengembangan, konflik antar plugin WordPress, kendala pada integrasi Midrange, kehilangan data mitigasi kehilangan data pada localhost serta bug pada fitur utama. Setiap risiko ini telah kami siapkan langkah mitigasi seperti melakukan backup data secara berkala, menguji plugin sebelum digunakan, menggunakan Mitran Sandbox untuk pengujian, serta melakukan testing pada setiap fitur sebelum dinyatakan selesai. Kemudian pada bagian technical plan, platform ini dibangun menggunakan WordPress sebagai CMS, WooCommerce sebagai plugin e-commerce, dan Astra sebagai tema utama, Mitran sebagai payment gateway, MySQL sebagai database, dan SAM sebagai web server pada lingkungan localhost. Untuk arsitektur overview, pengguna mengakses website melalui browser untuk melihat produk, membuat akun, menambah produk ke keranjang, dan melakukan checkout. Seluruh data produk, pengguna, dan transaksi nantinya disimpan pada database MySQL. Admin mengelola seluruh data melalui dashboard WordPress dan WooCommerce, sedangkan customer hanya dapat mengakses fitur sesuai hak akses. Selanjutnya, database. Untuk database plan, pengujian dilakukan melalui fungsional testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik, UI testing untuk mengecek tampilan website, role access testing untuk memastikan hak akses pengguna sesuai, responsive testing agar website dapat diakses melalui desktop maupun perangkat mobile, integration testing untuk memastikan WooCommerce dan Mitrans berjalan dengan baik, serta user acceptance testing sebelum proyek dinyatakan selesai. Karena proyek ini masih berada pada tahap pengembangan di localhost, maka deployment plan difokuskan pada persiapan sistem mulai dari instalasi WordPress, konfigurasi plugin, pengujian fitur, hingga penyusunan dokumentasi agar nantinya siap dipindahkan ke hosting pada tahap selanjutnya. Adapun deliverable dari proyek ini tuh meliputi project plan, BRD, roadmap, dan timeline, flow system, platform Beauty berbasis WordPress, database MySQL, dokumen konfigurasi WooCommerce dan Mitrans, manual book, serta laporan akhir proyek. Proyek ini diharapkan dapat menjadi platform penjualan resmi bagi Beauty sehingga pelanggan dapat memperoleh produk asli secara lebih mudah, aman, dan terpercaya. Selain itu, platform ini juga membantu admin dalam mengelola produk dan pesanan secara lebih efektif melalui satu sistem yang terintegrasi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang progress report project IT dari toko online skincare kelompok saya. Yang pertama, nama projectnya website toko online skincare.
Proyek ini dikerjakan untuk klien Bapak Andi Widianta MKOM dengan developer Jihan Azrul Nabila. Laporan ini merupakan laporan periode 3 bulan per tanggal 20 April 2026 versi 100. Yang kedua, ringkasan umum proyek. Saat ini proyek berada dalam tahap payment integration dan finalisasi dengan fokus penyelesaian sistem pengiriman melalui batchship dan proses finalisasi proyek secara keseluruhan. Proses keseluruhan sudah mencapai 70%, namun status proyek saat ini masih dalam kategori yellow, yaitu ada kendala tapi masih bisa dikendalikan. Untuk status indikator project, timeline-nya delay, scope tidak ada perubahan kebutuhan, budget perlu review karena masih menunggu dari klien, resikonya high, dan status project low. Selanjutnya, proses berdasarkan roadmap, project dikembangkan menggunakan template WordPress yang sudah jadi, sehingga tidak ada tahap PRD secara formal, namun development back-end dan front-end secara custom. Beberapa capaiannya yaitu tahap desain selesai 100% menggunakan template WordPress, tidak menggunakan Figma. Yang kedua, development MVP selesai 100% sepenuhnya memanfaatkan fitur bawaan WordPress. Yang ketiga, tahap testing sudah 80%, tidak ditemukan bug pada sistem. Tahap development baru mencapai 70% karena masih dalam tahap uji coba sandbox untuk menggunakan Mitrans, belum masuk ke server produksi. Yang terakhir, tahap handover itu 0%, belum dilakukan serah terima ke klien. Selanjutnya proses per modul, dashboard admin 100%, master data 100%, pengaturan sistem setting 100%, modul transaksi aktivitas masih berjalan proses 70%, model authentication, user management, dan report tidak digunakan karena mengandalkan fitur bawaan dari WordPress. Kendala dan isu tidak ditemukan bug pada website selama periode ini, namun terdapat kendala teknis pada proses pengiriman melalui batchship yang hingga saat ini masih error dan belum terselesaikan. Selain itu, tidak ada aktivitas pengerjaan pada minggu terakhir karena proyek masih menunggu kepastian dari klien, sehingga berpotensi menambah keterlambatan penyelesaian. Resiko proyek yaitu kemungkinan proyek tidak dilanjutkan dengan tingkat kemungkinan medium namun dampak yang tinggi, sehingga level resiko secara keseluruhan dikategorikan high. Langkah mitigasi yang dilakukan adalah komunikasi intensif dengan pihak klien berkaitan kelanjutan proyek. Rencana aktivitas berikutnya yaitu menyelesaikan perbaikan integrasi pembayaran kris pada Mitrans, follow up pelunasan pembayaran dari klien, meminta konfirmasi kelanjutan proyek dari klien, melakukan development ke server produksi apabila proyek dilanjutkan, yang terakhir melakukan serah terima proyek kepada klien. Kebutuhan dari klien ada dua hal yang saat ini dibutuhkan dari klien agar proyek bisa berjalan kembali.
yaitu pelunasan pembayaran proyek dan konfirmasi kepastian kelanjutan proyek. Karena tanpa kedua hal ini, status proyek berpotensi tetap tertunda. Dan untuk kesimpulannya, secara teknis proyek sudah mencapai 70% dengan memanfaatkan template WordPress tanpa mengembangkan back-end dan front-end custom. Tidak ada bug yang ditemukan pada sistem. Namun kendala pada proses pengiriman batch masih menjadi hambatan. Kelanjutan proyek ini bergantung sepenuhnya pada kejelasan dan pelunasan pembayaran dari pihak klien. Demikian laporan progres yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, lalu di bagian sampel project report, laporan akhir project ID seperti yang dijelaskan pada sampel progress report, di bagian informasi umum terkait project, kita langsung ke ringkasan project. Project ini dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam membangun website toko online untuk penjualan skincare. Ruang lingkup pengerjaan meliputi perencanaan, konfigurasi template WordPress, integrasi payment gateway, pengujian, revisi hingga menuju tahap development dan serah terima hasil akhir kepada klien. Secara umum, proyek ini masih 70% hasil yang ditargetkan berupa website toko online skincare. Teknis sudah Secara umum, proyek saat ini masih dalam tahap penyelesaian akhir dengan progres sekitar 70%. Lalu kita masuk ke road, roadmap apa sih? Lalu kita masuk ke roadmap, timeline, dan plan. Roadmap project. Fase pertama, fase planning. Ada fase kedua, fase desain. Fase ketiga, fase development. Fase 4, testing. Fase 5, deployment. Fase 6, handover yang masih belum dilakukan. Lalu ada timeline pengerjaan. Minggu pertama kita mengumpulkan kebutuhan analisis scope dari BRD dan PRD. Lalu minggu kedua pemilihan dan konfigurasi template WordPress untuk online skincare. Minggu ketiga ada setup website dan konfigurasi produk pada WordPress. Minggu keempat ada konfigurasi fitur toko online dan integrasi payment gateway midrange. Minggu kelima ada testing fitur pembayaran dan ditemukan error pada kris. Lalu minggu keenam ada deployment production dan serah terima yang belum dilaksanakan. Lalu ada plan awal project, rencana pengerjaan, analisis kebutuhan klien, yaitu menentukan fitur, kebutuhan toko online, dan alur sistem. Lalu ada pemilihan template, menentukan template yang sesuai untuk toko online skincare. Lalu ada konfigurasi sistem, membangun toko online sesuai scope menggunakan template WordPress. Lalu ada testing internal, memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Lalu ada revisi dan penyempurnaan, deployment, dan dokumentasi handover. Lalu ada progress report selama pengerjaan. Minggu pertama, progresnya analisis kebutuhan dan penyusunan scope. Lalu ada minggu kedua, pemilihan dan konfigurasi template WordPress. Ini tidak menggunakan Figma, tetapi desain mengikuti template yang tersedia. Menyesuaikan tampilan template dengan toko skincare. Lalu ada minggu ketiga, setup website dan konfigurasi produk pada WordPress. Minggu keempat, konfigurasi fitur toko online dan integrasi payment gateway midrange. Tidak ada pengembangan back-end atau front-end custom, seluruhnya menggunakan fitur bawaan WordPress. Lalu ada minggu kelima, testing fitur pembayaran. Ditemukan error pada proses pembayaran kris via midrange. Masih dalam investigasi dan perbaikan konfigurasi midrange kris. Lalu minggu kelima ada deployment dan handover, yaitu penyesuaian konfigurasi server atau hosting. Ringkasan progres. Selama progres pengerjaan, proyek berjalan melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pemilihan template, konfigurasi fitur, testing, dan menuju tahap
deployment, serta serah terima. Project menggunakan template WordPress sebagai dasar pengembangan sehingga tidak memerlukan pengembangan back-end, front-end, maupun data. Project menggunakan template WordPress sebagai dasar pengembangan sehingga tidak memerlukan pengembangan back-end dan front-end. Secara custom, saat ini masih terdapat beberapa kendala pada proses integrasi pembayaran kris yang perlu diselesaikan serta menunggu pelunasan pembayaran dari klien sebelum proyek dapat dinyatakan selesai dan diserahkan. Kendala selama pekerjaan. Error pada proses pembayaran kris, yaitu klien belum dapat menyelesaikan melalui kris. Lalu ada konfigurasi mid-range masih mode uji coba. Payment gateway belum dapat digunakan pada mode produksi. Lalu ada project tidak dikerjakan pada minggu terakhir. Timeline penyelesaian tertunda, status project menjadi pending. Hasil akhir project, deliverable project, yaitu yang pertama ada sistem website, toko online skincare dengan status masih 70%, dashboard admin, WP admin bawaan WordPress selesai, database dan struktur data selesai, fitur utama sesuai scope atau payment kris masih progress, fitur pendukung katalog produk keranjang belanja selesai, dokumentasi penggunaan atau manual pending, serah terima project masih pending. Fitur yang telah diselesaikan. Yang pertama ada katalog produk skincare, menampilkan daftar produk skincare beserta detail harga. Lalu ada keranjang belanja card, lalu ada checkout, payment gateway midrange itu masih dalam progress. Lalu ada dashboard admin, ya untuk mengelola produknya sudah selesai. Untuk akses sistem, URL website atau aplikasi tidak ada, URL admin tidak ada, username admin belum, password admin diserahkan terpisah, status hosting masih localhost. Lalu di hasil testing, tampilan website, aplikasi sudah, login admin. Jadi di hasil testing, Saya tak balik jadi di versi Tapi pengembangan kuenya tetap 1.0, ditulis ra sih? jadi di pengembangan 1.0 semuanya sudah berjalan dengan baik, namun ada satu yaitu proses pengiriman nanti kita akan mengembangkan di versi 1.1. Untuk rekomendasi pengembangan selanjutnya kita ada maintenance berkala, backup data rutin, optimasi performa, penambahan fitur lanjutan, dan monitoring keamanan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengerjaan hingga periode laporan ini, proyek telah mencapai progres sekitar 70% dan belum dapat dinyatakan selesai sepenuhnya. Sebagian besar komponen utama telah dikerjakan menggunakan template WordPress sesuai scope, namun masih terdapat kendala pada proses pengiriman yang perlu diselesaikan sebelum sistem dapat digunakan secara optimal oleh klien. Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi progres proyek serta sebagai dasar untuk tindak lanjut penyelesaian pengiriman dan proses serah terima selanjutnya. Baik, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.